Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hildayani Rusli, mahasiswa program pendidikan bahasa Inggris semester 6. Pada video ini saya akan menjelaskan Advanced Grammar skill 7 sampai skill 9. Yang pertama adalah skill 7, yaitu Noun Clause Connector atau penghubung klausa kata benda. Klausa kata benda adalah klausa yang berfungsi sebagai kata benda. Kata benda itu dapat digunakan dalam kalimat sebagai objek kata kerja jika diikuti kata kerja, atau objek preposisi jika diikuti sebuah preposisi. Pelajari klausa dan penghubung dalam kalimat berikut. Yang pertama, jika klausa kata benda sebagai objek kata kerja. Contohnya, I don't know why he said such things. Dalam contoh ini terdapat dua klausa, yaitu klausa I don't know dengan he said such things yang dihubungkan oleh konektor why. Konektor why menggantikan klausa he said such things menjadi klausa kata benda yang berfungsi sebagai objek kata kerja don't know. Yang kedua, jika klausa kata benda sebagai objek preposisi. Contohnya, I'm thinking about why he said such things. Dalam contoh ini terdapat dua klausa, yaitu I'm thinking dengan he said such things yang dihubungkan oleh konektor why. Konektor why menggantikan klausa he said such things menjadi klausa kata benda yang berfungsi sebagai objek preposisi about. Contoh soal, the citizen worry about bla 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 is doing. Pada contoh soal ini membutuhkan subjek untuk kata kerja is doing dan sebuah konektor. Jawaban A adalah jawaban yang paling tepat karena kata what bisa menjadi konektor dan government sebagai subjek untuk kata kerja is doing. Jawaban B salah karena tidak memiliki konektor. C juga salah karena tidak memiliki subjek untuk kata kerja is doing. Sedangkan D salah karena memiliki dua subjek untuk kata kerja is doing, yaitu government dan it. Skill 8, non-clause connector dan subjek. Dalam skill 7 kita bisa melihat bahwa non-clause connector atau penghubung klausa kata benda dapat berfungsi untuk memperkenalkan klausa kata benda. Dalam skill 8, kita akan melihat bahwa dalam beberapa kasus, non-clause connector atau klausa kata benda berfungsi sebagai konektor dan sebagai subjek. Pelajari klausa dan penghubung dalam kalimat berikut. Yang pertama, jika klausa kata benda sebagai objek kata kerja. Contohnya, I know what happened yesterday. Dalam contoh ini terdapat dua klausa, yaitu I know dengan what happened yesterday. Kedua klausa ini dihubungkan oleh konektor what. Kata what di sini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai konektor dan sebagai subjek dari kata kerja happen. Yang kedua, jika klausa kata benda sebagai objek preposisi. Contohnya, we are thinking about what happened yesterday. Pada contoh kedua ini terdapat dua klausa. Pada klausa pertama, we adalah subjek dari are thinking, dan pada klausa kedua, what adalah subjek dari happen. Jadi what berfungsi sebagai konektor. Klausa kata benda what happened yesterday berfungsi sebagai objek dari preposisi about. Konektor yang digunakan dalam skill 8 yaitu who, what, which. Contohnya, I told what happened. Konektor yang digunakan adalah konektor what.
Selain menjadi konektor, pada kalimat ini what juga berfungsi sebagai subjek dari kata kerja happen. Contoh soal, the company was prepared for bla 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 happen with the economy. Pada contoh soal ini membutuhkan sebuah subjek untuk kata kerja happen dan sebuah konektor. Jadi jawaban C adalah jawaban yang paling tepat karena what bisa menjadi subjek dan bisa menjadi sebuah konektor. Jawaban A salah karena tidak memiliki konektor. Jawaban B salah karena tidak memiliki konektor. Jawaban D salah karena tidak memiliki subjek. Skill 9, Adjective Clause Connector. Klausa kata sifat menjelaskan kata benda. Klausa kata sifat posisinya dijelaskan langsung setelah kata benda yang dijelaskan. Contoh adjective clause connector. Yang pertama, this is the house that I want to buy. Pada contoh ini ada dua klausa. This menjadi subjek dari kata kerja is dan I menjadi subjek dari kata kerja want. That adalah konektor klausa kata benda dan klausa kata benda that I want to buy menjelaskan kata sifat house. Yang kedua, the house that I want to buy is quite expensive. Pada contoh kedua ini ada dua klausa. House menjadi subjek dari kata kerja is dan I menjadi subjek dari kata kerja want. Pada contoh ini, that juga menjadi konektor dari kedua klausa dan that I want to buy menjelaskan kata sifat house. Contoh soal, the job bla 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 start yesterday was rather difficult. Pada contoh ini ada dua klausa. Job adalah subjek dari kata kerja was dan kata kerja start membutuhkan sebuah subjek. Karena ada dua klausa sehingga juga diperlukan sebuah konektor. Jawaban A dan C memiliki konektor tetapi tidak ada subjek sehingga jawaban ini salah. Jawaban B menggantikan start menjadi kata kerja pasif. Dalam kalimat ini memiliki satu subjek dan dua kata kerja. Jadi jawaban B tidak benar. Jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah D. Kalimat yang benar harusnya the job that he started yesterday was rather difficult. Pada kalimat ini, job adalah subjek dari kata kerja was dan he adalah subjek dari kata kerja start. Dan that bisa menjadi konektor untuk menggabungkan kedua klausa. Dalam skill 9, konektor yang digunakan adalah whom untuk orang, which untuk benda, that untuk orang atau benda. Contohnya, I like the dress that you are wearing. Konektor that di sini menjelaskan kata orang yaitu I. Pada contoh kedua, the dress that you are wearing is beautiful. That di sini menjelaskan kata benda yaitu the dress. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next